warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis materi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 SD kesesuaian dengan capaian pembelajaran 2025 kelas B elemen pendidikan kebalikan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Dinda Septiana dengan NIM 73. Saya Syafina Fitria Zahra dengan NIM 66. Saya Indah Sulisti Alvino dengan NIM 051. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Endar. Jadi pada yang pertama ada capaian pembelajaran elemen pendidikan kebalikan. Jadi menurut kelompok kami bab 1 itu dalam subbab aku keluarga itu termasuk dalam capaian elemen pendidikan kebalikan, yaitu membedakan dan menghargai identitas keluarga dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaannya di lingkungan sekitar. Pada yang subbab 2, materi tentang lingkungan tempat tinggalku bagian dari NKRI itu termasuk pada capaian pembelajaran elemen NKRI, yaitu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan perilaku bekerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Cakupan esensi materi pendidikan Pancasila kelas 3 pada bab 1, aku, keluarga, dan temanku. Yang pertama ada subbab aku, keluarga, dan temanku. Dan yang kedua ada tempat tinggalku bagian dari NKRI. Hasil analisis dalam CP elemen pendidikan kebalikan. Materi pada subbab aku, keluarga, dan temanku membahas terkait mengenal identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku bangsa, dan agama, serta menghargai perbedaan identitas. Jadi pada subbab ini itu udah terdapat materi yang sesuai dengan CP-nya, yang berisi tentang mengenal identitas diri, teman, dan keluarganya, serta menghargai perbedaan yang ada. Lalu di dalam buku siswa dan buku guru sudah terdapat kegiatan mengenal identitas diri seperti memperkenalkan diri di depan kelas, mengenal identitas teman melalui kegiatan wawancara kepada teman. Seperti yang di dalam buku siswa itu pada halaman 4 sampai 5, siswa disuruh berkenalan di depan kelas. Lalu pada halaman 7, kegiatan ayo berlatih, siswa disuruh untuk mengetahui identitas teman dan keluarganya. Lalu pada kegiatan ayo lakukan, siswa diminta untuk mewawancarai teman sebangkunya untuk menanyakan identitas temannya dan keluarganya. Lalu kekurangannya yaitu pada mengenal identitas keluarga sendiri, tetapi malah mewawancarai identitas keluarga teman. Selain itu juga terlalu fokus pada mengenal identitas teman melalui kegiatan wawancara, sehingga pemahaman siswa penerapan sikap menghargai kurang difokuskan. Jadi di dalam buku dan buku siswa itu sudah ada kegiatan yang menyuruh siswa mengenali identitas dirinya sendiri dan keluarganya serta temannya. Tetapi siswa tidak diminta untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan contoh penerapan sikap menghargai. Jadi siswa belum bisa mengimplementasikannya secara langsung. Lalu ada hasil analisis dalam CP elemen negara kesatuan Republik Indonesia. Materi pada subbab tempat tinggalku bagian dari NKRI membahas terkait mengenali tempat tinggal di sekitar seperti RT, RW, dan desa. Jadi pada subbab ini sudah mencakup materi yang sesuai dengan CP. Lalu di dalam buku siswa dan buku guru
zona sederhana. Kekurangannya yaitu penjelasan mengenai alasan mengapa RT, RW, dan desa termasuk dari bagian sistem NKRI serta fungsinya. Jadi di dalam buku siswa dan buku guru itu sudah terdapat kegiatan yang mengajak siswa untuk mengenal lingkungan tempat tinggalnya. Seperti pada halaman 29 itu siswa berkreativitas membuat zona secara sederhana sesuai dengan buku guru dan buku siswa, yaitu siswanya diminta untuk membuat zona sederhana. Tetapi dalam kegiatan itu siswa tidak diajak untuk menganalisis mengapa RT, RW, dan desa itu termasuk dari bagian sistem NKRI serta fungsi dan perannya dalam lingkungan sekitar itu apa saja. Lalu pada buku siswa terdapat kegiatan ayo mengamati yang mencerminkan sikap persatuan dan kekompakan, tetapi dalam buku guru tidak ada materi yang menyinggung tentang sikap persatuan dan kekompakan. Kekurangannya yaitu keduanya sama-sama kurang dalam mengajak siswa untuk memahami mengapa persatuan dan kekompakan itu perlu ditanamkan. Jadi pada kegiatan mengamati ini, siswa hanya melihat gambar yang ada di buku itu tentang kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan, tetapi tidak ada kegiatan yang menyuruh siswa untuk berbicara mengimplementasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michelle. Jadi di sini ada cabang pembelajaran elemen bineka tunggal ika yang membedakan dan menghargai identitas keluarga dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan di lingkungan sekitar. Cakupan esensi materi pendidikan Pancasila kelas 3 ini di bab 3 yaitu budaya itu indah, sebab kekayaan suku bangsaku, sebab kekayaan budaya Indonesia, dan sebab bahasa persatuanku. Hasil analisis dalam CP elemen bineka tunggal ika yaitu materi pada sebab kekayaan suku bangsaku mengenal berbagai suku bangsa di Indonesia yang beragam serta ciri khasnya. Di sebab kekayaan suku bangsaku itu sudah sesuai dengan CP elemen bineka tunggal ika karena di dalamnya itu ada mengidentifikasi berbagai suku yang ada di Indonesia serta tidak hanya suku bangsa tetapi ada juga mengenalkan berbagai baju adat, tarian, rumah adat serta lagu daerah dari masing-masing suku bangsa. Jadi di dalam buku guru dan buku siswa ini sudah terdapat kegiatan yang mengajak siswa untuk mengenal berbagai suku bangsa di Indonesia yang sangat banyak dan beragam, serta mengenal ciri khasnya seperti pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, agama, dan kepercayaan. Tetapi di dalam buku guru dan buku siswa ini masih terdapat kekurangan, yaitu terlalu fokus pada identifikasi seperti menunjuk, menyebutkan, dan mencari tahu, sehingga siswa belum sampai pada tahap menghargai dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Seperti yang ada di buku siswa itu, di buku siswa baru menyebutkan dan mengenalkan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi di dalam buku siswa itu belum ada bagaimana caranya untuk peserta didik dapat menghargai perbedaan yang ada di Indonesia ini.
buku siswa dan buku guru sudah terdapat kegiatan yang mendorong peserta didik untuk menghargai keberagaman bersama dengan melakukan aktivitas permainan tradisional dari berbagai daerah secara berkelompok. Aktivitas tersebut dapat melatih peserta didik agar lebih bisa menghargai perbedaan yang ada dan bekerja sama dalam keberagaman. Seperti yang ada di buku siswa itu ada kegiatan yang menyuruh peserta didik untuk membuat melakukan permainan tradisional secara berkelompok. Nah, itu tuh agar dapat menghargai perbedaan suku yang ada di dalam kelas tersebut. Lalu di dalam buku dan buku siswa masih terdapat kekurangan, yaitu masih belum lengkap, hanya mendeskripsikan permainan daerah saja, tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang ada di Indonesia, karena di Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Jadi seharusnya penjelasan materinya lebih lengkap, karena Indonesia tidak hanya ada permainan tradisional saja, tetapi juga banyak tidak hanya permainan tradisional, tetapi juga banyak kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia yang perlu dijelaskan di dalam buku siswa, karena siswa juga harus tahu Indonesia itu sangat amat beragam kekayaannya. Lalu ada hasil analisis dalam capaian elemen Bhinneka Tunggal Ika pada sebuah bahasa persatuanku membahas terkait bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, karena di sekolah dasar, terutama di daerah desa-desa itu masih sering menggunakan bahasa daerah, karena peserta didik seringkali karena peserta didik itu cenderung lebih sering menggunakan bahasa daerah ketimbang bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, kecuali kepada guru ataupun kepada orang yang lebih tua, seperti itu. Dan di dalam buku guru dan buku siswa itu sudah terdapat kegiatan yang mengajak peserta didik untuk mempraktikkan dan membiasakan berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah saat berinteraksi, saat berdiskusi, dan berpresentasi. Namun masih terdapat kekurangan di sebuah bahasa persatuanku, yaitu bagi peserta didik kelas 3, terutama kelas 3 yang baru memulai belajar bahasa Indonesia, itu mungkin akan kesulitan membedakan kapan harus menggunakan bahasa tersebut kapan harus menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan baku, dan kapan boleh menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari, karena mereka lebih sering berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerah. Seperti sekarang kita ini kan ada di Jawa, jadi sebagian besar sekolah-sekolah dasar itu siswanya masih cenderung menggunakan bahasa Jawa untuk berinteraksi dengan sekitar. Terkecuali dengan berbicara kepada bapak ibu guru, pasti mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Indah. Selanjutnya perbandingan antara buku guru dan buku siswa. Dalam buku guru dan buku siswa kelas 3, elemen Bhinneka Tunggal Ika, pada subbab aku, keluarga, dan temanku, itu dari kelompok kami merekomendasikan agar siswa memiliki bermain peran. Misalnya siswa A dan siswa B dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda gitu, nanti saling berinteraksi, saling perkenalan gitu. Terus bagaimana cara menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya pada buku guru dan buku siswa kelas 3,
pada subbab kekayaan suku bangsaku. Guru perlu membuat forum diskusi dengan siswa berdiskusi. Kan dalam satu kelas kayak berbeda-beda gitu, nggak semuanya sama dari suku ini, terus pakai bahasa ini, terus nanti berdiskusi sama seperti yang sebelumnya, terus bagaimana cara menyikapinya. Selanjutnya, pada sebuah kekayaan budaya Indonesia, guru kayak mengadakan acara, siswa nanti membawa permainan tradisional masing-masing, lalu memainkannya. Setelah itu menjelaskan ini permainan dari mana, namanya apa gitu. Selanjutnya, pada subbab bahasa persatuanku, siswa dapat membuat slogan cinta bahasa di dalam sekolahnya. Nah, dari slogan ini nanti membahas betapa pentingnya bahasa Indonesia ketika dalam berkomunikasi sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.